Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis tanggal 1 ya, 1 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Seperti biasa, yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini. Tanggal 31 Juli masih bertahan ya di atas supportnya 7230-an. Ini ditutup surplus 0,19% ke level 7255. Secara teknikal masih aman ya, berarti untuk IHSG karena nggak jebol di bawah 7230-an. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 31 Juli secara keseluruhan untuk asingnya sih net sell. Ini keluar lagi untuk asingnya di BBRI cukup banyak. 327 M ya, selain di saham BBRI juga keluar di Bank Mandiri 183 M, di TPIA keluar 59 M, Bank BNI Telkom juga hari ini asingnya net sell ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada BBCA ya, asingnya masuk di BBCA 260,2 M dan harga sahamnya naik lumayan tinggi sih, tapi belum breakout di atas 10.400 ya, nanti kita akan cek. Selain di saham BBCA juga masuk di BRIS cukup banyak 69,5 M dan harga sahamnya naik cukup tinggi. ONTR juga asingnya masuk lagi lumayan banyak hari ini, mulai masuk ya dengan jumlah yang lumayan banyak 65,5 M. Untuk besok sih kalau melihat asingnya masih sebagian keluar ya, kemungkinan untuk IHSG mungkin masih cenderung konsolidasi ya di range area antara supportnya 7230-an ke atas. Semoga aja nggak jebol support untuk minggu ini. Itu udah cukup bagus ya kalau melihat IHSG asing keluar cukup banyak di saham BBRI. Pantau aja supportnya 7230-an, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini dan harga sahamnya naik mendekati resistennya lagi di di candlenya merah ya. Jadi di awal market itu dibuka hijau cukup tinggi, jadi open gap atas, opennya di 10.350, turun dan naik lagi, close di 10.275, ditutup surplus 0,98%. Jadi masih ya ya mungkin ini ya untuk saham BBCA investornya nggak mau keluar ya karena performanya bagus, jadi harga sahamnya bertahan di atas ya. Dan semoga aja bisa breakout sih dalam waktu dekat di atas 10.400, kita ikuti aja untuk perkembangannya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga asingnya masuk lagi lumayan banyak 260,2 M ya net buy. Kalau kita lihat lebih detail siapa yang masuk hari ini di saham BBCA tanggal 31 ada ZP. ZP versi asing akumulasi sebanyak 218,2 M. Selain ZP ada YU juga masuk lumayan banyak 102,7 M, CC masuk 73 M, BK versi asing masuk 59 M, PB versi asing masuk 11,5 M. Yang keluar untuk asingnya di BBC ada AK, REK, ZDX, cuma secara nilai asingnya net buy ya, diakumulasi oleh asing. Lokalnya net sell, harga sahamnya ya ditutup surplus sih walaupun candlenya merah ya. Mungkin untuk besok sih nggak menutup kemungkinan juga ini ya, kalau kita lihat beberapa hari terakhir untuk saham BBCA habis turun itu open gap atas terus. Jadi kalau misal open gap atas ya pantau aja resistennya di 10.400 ya. Harapan kita sih bisa breakout di atas itu ya, tapi kalau belum bisa breakout ya kemungkinan masih sideways atau konsolidasi sedikit di bawah, ya nggak sedikit juga sih di area ini ya, di bawah resistennya 10.400. Untuk support kuatnya sih di 10.050, semoga nggak jebol aja ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan juga masih bisa breakout ya, apalagi pendapatannya di kuartal 2 kan masih terus bertumbuh untuk BBCA ini masih positif. Jadi belum ada sentimen negatif ya, jadi kemungkinan trennya masih uptrend sih. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya, yang ini asingnya keluar dalam beberapa hari terakhir ini setelah laporan kuartal 2-nya rilis. Agak mengecewakan sih ya, jadi
harga sahamnya nggak rebound tinggi, malah cenderung bergerak turun, tapi turunnya malu-malu ini. Hari ini pun sempat naik tadi ya, sempat mencoba breakout, cuman masih belum berhasil. Close-nya pas di area supportnya 4670. Open gap bawah, naik turun. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya, apa mau nutup gap dulu yang di area sini ya kita nggak bisa mastiin sih, cuman bisa ngikutin aja ya. Soalnya pas tanggal 2728 ada gap up yang lumayan lebar ya. Kalau mau naik cukup tinggi cuman ninggalin gap up kayaknya kurang bagus secara teknikalnya. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BRI. Keluar 327M untuk hari ini. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir dari hari Senin udah net sell 800-an M ya, mulai keluar lagi nih. Coba kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 31 CC masuk lagi loh. Jadi sebenarnya CC versi asing belum keluar nih, masuk lagi 22M. Untuk CC lokal sih yang paling banyak ya, 79M. Selain CC untuk asingnya yang masuk ada AKBK ya, cuman yang keluar ini cukup banyak RX ya. Distribusi lagi di saham BBRI 100% jualan 204,6M. Jadi untuk RX versi asing nilai transaksinya cukup gede 204M dan seluruh transaksinya jualan hari ini di saham BBRI. Selain RX ada ZB juga jualan cukup banyak 167,7M. KZDXYU ya net sell versi asing. Jadi di distribusi asing cukup banyak, lokalnya pada nampung, retailnya nambah muatan lagi di saham BBRI. Harga sahamnya untuk besok kayaknya ini sih ya semoga aja kalaupun turun nggak dalam-dalam banget ya. Mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi dan floating loss sih jangan kebanyakan average down aja sih, tapi kembali lagi disclaimer ya, lihat money manajemennya. Takutnya kalau masih turun kan mending tunggu aja di area supportnya 4560-an, atau kalau masih jebol di bawah itu ada potensi nutup gap, berarti bisa entry di level 4450 ya. Apakah akan turun sampai ke area sini lagi ya, semoga aja sih enggak, cuman kalau aslinya terus jualan ya nggak ada yang nggak mungkin ya kalau Bank BRI bisa turun lagi lebih dalam, tapi kemungkinan nanti juga mudah-mudahan bisa balik lagi sih, mudah-mudahan ya. Apalagi kalau sampai BCA ATH, semoga aja kompetitornya juga bisa mengikuti jejaknya ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Ini kalau untuk beberapa hari ke depan mungkin ya, untuk jangka pendek polanya kalaupun turun ya candlenya kecil-kecil ini ya, turun perlahan, cuman kemungkinan sih suatu saat ya mudah-mudahan saja bisa langsung ngegas naik untuk saham BBRI menyusul BBCA ya. Semoga aja sih seperti itu, walaupun dari segi pendapatan di kuartal 2 ini kurang bagus-bagus banget sih, nggak terlalu bagus maksudnya ya. BBRI kalau di harga saat ini valuasinya coba kita cek ya. Kuartal 2 kan turun ya. Pernya 11 kali. Kemudian PBB 2,3 ya, sebenarnya lumayan menarik sih kalau kita lihat historinya ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI ya. Ya yang udah punya posisi di area sini-sini 4.000-an, 4.900-an ya di hold aja sih kalau belinya pakai uang dingin. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk selanjutnya, oh ya, buat patokan ya, supaya di sini di 4560 dan resistennya kalau naik ada masih di 4840. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini asingnya keluar dan harga sahamnya ditutup minus 1,16% ke level 6.400. Secara teknikal untuk supportnya ada di 6275 ya. Jadi misal besok masih merah di awal market ya tunggu aja di area support, jangan keburu fresh atau masuk ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya,
Bank Mandiri tanggal 31 hari ini aslinya keluar 183,6 M. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri ya, hari ini tanggal 31 Juli. RX lagi nih keluar di saham BMRI ya. RX 100% jualan murni distribusi 144,6 M di saham Bank Mandiri cukup banyak. Selain RX ada AG juga versi asing juga 100% jualan di saham Bank Mandiri. BK net sell 49 M, KZ net sell 32,6 M, dan yang nampung untuk lokalnya ada AK, YU, ZP, ACC cuman nggak sebanyak asing keluar, jadi didistribusi oleh asing, lokalnya net buy. Kalau kita cek di sini ya, AK selain keluar di saham Bank Mandiri, bentar. Ini kalau kita cek di sini ya untuk kok AK, RX ya, RX selain keluar di saham Bank BRI sama Bank Mandiri juga keluar juga sih di BBCA sama BBNI ya. Jadi untuk RX-nya emang lagi distribusi di IHSG. Masuknya di UNTR Akra itu pun nilainya nggak sebanyak yang keluar ya. Jadi untuk RX emang lagi didistribusi sih, lagi distribusi. Jadi ya mungkin untuk besok sih untuk saham Bank Mandiri, Bank BRI semoga RX-nya nggak jualan lagi ya. Untuk Bank Mandiri sendiri kalau langsung di kamera tunggu di area support 6275 ya. Dan kalau naik resisten terdekatnya di 6500. Kalau menurut saya sih polanya mungkin akan seperti ini ya, akan turun dulu. Nguji area support ya, kalau ada yang cek harga mantul naik. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate? Untuk saham Bank Mandiri hari ini di RTI udah ya, dan bertumbuh loh ini 148 per lembar sahamnya untuk kuartal 2 tahun 2024. Secara tahunan naik, secara kuartalan juga naik, jadi positif untuk saham Bank Mandiri ya. Semoga aja bisa nyusul Bank BCA mulai rebound. Untuk besok sih ya disclaimer buat teman-teman yang mau nambah muatan di awal market ya, kalau tujuannya untuk investasi. Tapi kalau untuk trading atau swing amannya nunggu konfirmasi breakout aja atau ketika berada di dekat area support. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ini atas sentimen positif ya, semoga aja bisa rebound dalam waktu dekat. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini terbang lumayan tinggi dan disertai asing masuk ya. Secara teknikal juga konfirmasi breakout di atas 2520. Uji resistennya ya, close-nya di dekat 2620. Ini tadi mendekati area resisten cuman masih belum berhasil breakout di atas 2620. Kalau secara teknikal berarti untuk level harga saat ini ya, supportnya ada di 2525 dan resistennya di 2625-an. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya, BRIS aslinya masuk lumayan banyak sih hitungannya untuk hari ini 60 M-an ya, 69,5 M, dan cukup liquid juga, nilai transaksinya 243 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, BRIS hari ini tanggal 31 Juli, secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang diakumulasi oleh CC, ZP, versi asing ya, CC-nya versi asing hampir seluruh transaksinya buy, ZP versi asing seluruh transaksinya juga buy, AK akumulasi 7,3 M, BK masuk 2,7 M, dan yang keluar untuk asingnya hitungan juta aja. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell ya, retailnya juga pada keluar, harga sahamnya naik. Mudah-mudahan untuk besok bisa breakout aja di atas 2625,
dan ngejar 2770-an ya. Ya kalau misal BBCA ATH, Bank Mandiri mulai rebound, BRIS juga bisa naik. Ya mudah-mudahan Bank BRI, Bank BNI juga mengikuti walaupun laporan kuartal 2-nya untuk BBRI nggak sebagus yang lain ya. Dari segi pertumbuhannya, maksudnya seperti itu. Kita lihat aja besok ya untuk saham BRIS, pantau level 2625, semoga bisa breakout di atas itu. Oke, itu untuk saham BRIS. Oh iya, kalau kita lihat laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate di RTI sih? Belum ya, kita tunggu aja, semoga aja positif. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi sih untuk saham Arto ya, cuman turun lagi. Mencoba breakout berhasil sih, cuman tipis ya. Sempat ke 28, sorry tertinggal ini 2820 ya. Sempat ke 2820, cuman ditarik turun lagi. Untuk candlenya sih sebenarnya kurang bagus, tapi kalau secara Fibonacci ini berhasil breakout di atas 2680. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Arto hari ini tanggal 31 Juli asingnya masuk lumayan banyak, 43 M ya. Dari kemarin-kemarin loh itu asingnya masuk. Kalau kita lihat dari tanggal 29 dari awal minggu ini net buy 74 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk Arto sendiri hari ini tanggal 31 KZB ini ya masuk malah broker-broker asing kan. KZ versi asing 100% buy di saham Arto. BB versi asing juga 100% buy di saham Arto. BK, YU, ZB masuk si net buy. Jadi diakumulasi ini oleh asing khususnya KZ sama BB ya. Untuk asingnya yang keluar IU, AK, dua broker ini aja yang paling banyak, itu pun cuma 2 M-an ya, jadi nggak sebanyak asing masuk. Asingnya akumulasi, lokalnya net sell, retailnya sebagian keluar lagi ini di saham Arto. Mudah-mudahan aja besok masih bisa hijau. Kalaupun turun pantau aja level 26 80 70 ini ya. Ya disclaimer buat teman-teman yang mau swing entry, ya target price-nya di sini sih 2950, cuman kalau mau diantisipasi misal jebol di bawah 2660 ya nggak ada salahnya buat diantisipasi sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Ya, hari ini setelah kemarin turunnya cukup dalam, hari ini kayaknya ya di area sini-sini aja ya, di area bawahnya ini naik turun di area antara range area supportnya 2825 2800 kok 25 2820-an ya, supportnya 2820 dan resistennya 2920. Tadi sempat naik ya, mencoba breakout cuman gagal. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini apakah masih keluar untuk aslinya di saham Telkom. Tanggal 31 Juli net sell ya, masih keluar cuman nggak sebanyak yang kemarin sih, net sell 37,9 M. Kalau kita lihat lebih detail Telkom ya, hari ini tanggal 31 ZB ya, untuk aslinya yang masuk ZB 133 M, AK 61 M, YU 15 M, TB 10,4, dan yang keluar AK, BK, RX ya, sebagian masuk sebagian keluar. Dan kalau kita perhatikan bagusnya untuk Telkom hari ini transaksinya cukup banyak didominasi oleh asing ya, tapi retailnya masih masuk. Harga sahamnya mungkin untuk besok ya kalau menurut saya sih ada potensi masih sideways di harga bawah ini ya, kalau IHSG nggak bagus-bagus banget. Apalagi laporan kuartal 2-nya juga agak mengecewakan ya untuk saham Telkom ini, turun dari segi pendapatan. Ya mungkin sabar aja sih, kalau jangka panjang kemungkinan ya masih bisa naik, cuman sabar ya. Tapi kalau untuk jangka pendek untuk trading atau swing, namanya nunggu lebih liquid lagi atau nunggu rame atau IHSG hijau. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom ya, lebih volatile lagi.
Pantau aja area supportnya ini kalau misal merah semoga nggak jebol di bawah 2820. Soalnya kalau jebol di bawah itu ada potensi ke 2700. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto hari ini turun ya. Turun 2 poin, udah cukup dalam, masih lumayan ya. 2 poin itu 3,64% ke level 53. Kalau kita lihat apakah udah ada yang nampung. Goto hari ini tanggal 31, apakah ada yang nampung? YUPD yang nampung dan yang keluar MG ya. MG-nya keluar, harga sahamnya turun. YU versi asing lagi yang nampung untuk saham Goto. MG-nya versi lokal ya. Dari sebagian retail ini lokal XL, BD, CC ya. Masuk. Ya sebenarnya sih untuk saham Goto ini kalau untuk trading agak mantap juga ya. Kayaknya lebih aman cari saham yang lain sih yang belum terbiasa masuk di saham Goto. Takutnya nanti tidur lagi atau turun lagi ke harga 50. Ya walaupun masih ada potensi bangun lagi misal tidur di 50, tapi kan ya gimana ya, beli saham tidur di 50 kayaknya nggak enak ya. Jadi untuk besok sih mungkin kalau lihat transaksi hari ini juga nggak ada yang akumulasi banyak. Kalaupun naik kayaknya nggak tinggi-tinggi banget, dan kalaupun turun ya mentok untuk saat ini di 50. Kurang direkomendasikan sih, kalau apalagi kalau kita lihat untuk nilai transaksi paling tinggi hari ini YU 58M aja ya. Jadi nggak ada yang transaksi dengan nilai yang gede-gede banget untuk saham Goto ya, untuk sekelas Goto maksudnya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Goto. Untuk besok sih mending wait and see aja dulu, apalagi kalau di awal market merah ya. Tapi disclaimer buat teman-teman yang mau scalping ya. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ini yang hari ini naik cukup tinggi. Berhasil breakout dan akhirnya nyentuh resistennya di 4720 ya. Setelah sekian lama sideways di harga bawah, akhirnya ini bisa breakout dan nyentuh resistennya yang di 4720. Semoga aja besok bisa langsung hijau dan ngejar 4850 ya, ini resisten selanjutnya untuk sama ASI. Kalau misal besok hijau, tapi kalau merah ya yang nggak ada salahnya buat diamankan yang udah floating profit ya. Kalau tujuannya untuk swing ya ini waktunya buat taking profit. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate untuk saham ASII, udah ya, dan naik secara kuartalan ya. Kemarin udah kita cek sih ya, nggak mengecewakan banget untuk pendapatan kuartal 2 ini. Lebih tinggi dibandingkan kuartal 1, walaupun secara tahunan dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin ya turun sih. Tapi nggak mengecewakan banget mungkin bagi sebagian investor. Jadi masuk lagi dan harga sahamnya naik lumayan tinggi 3,96% untuk sekelas ASI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 31 Juli ya, aslinya masuk 40,4 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, hari ini tanggal 31 untuk ASII yang masuk ZBCC, ini yang keluar ada si BK ya. Untuk aslinya ada juga yang masih jualan cukup banyak. Untuk lokalnya juga ada yang distribusi yaitu YU, SQ, XL, XCO. Detailnya pada keluar, harga sahamnya naik ini. Untuk asnya yang masuk ZB, CCBB. Kalau lihat transaksi hari ini sih sebenarnya agak nggak bagus-bagus banget ya. Ada yang distribusi yaitu YU, BK, YU versi asing maupun YU versi lokal sama-sama jualan ini. Mungkin lihat aja di awal market sih. Kalau langsung dibuka merah ya disclaimer buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau diamankan ya, atau yang tadi sempat taking profit ya, kalau mau ambil posisi lagi deh sama ASI ya tunggu aja. Misal kira-kira koreksi di harga berapa gitu, ada tanda-tanda pullback kalau mau entry lagi ya. Takutnya kalau merah itu supportnya cukup dalam ya. Takutnya kalau ke 4550-an lagi kan sayang ya yang udah floating profit.
beberapa persen di saham seperti ASI buat naik 3% lebih itu jarang-jarang. Jadi kita lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana ya. Kalau merah wait and see aja dulu, tapi kalau naik ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 4850. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR yang udah cukup lama nggak kita bahas. Harga sahamnya hari ini naik cukup tinggi ya, 3,20% setelah technical berhasil breakout di atas 25.300 sun. Breakout di atas resistennya. Kalau misal besok masih naik, ada potensi ngejar 26.400 sun ya, itu resisten selanjutnya untuk saham UNTR. Kalau kita lihat untuk pendapatannya apakah masih cukup bagus ya. Kalau untuk dividennya ya konsisten ya untuk saham UNTR ini. Pendapatannya naik ya, jadi nggak mengecewakan banget di kuartal 2 ini, lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 walaupun secara tahunan turun ya. Ya mirip-mirip sama ASI lah untuk performa UNTR ini dari segi pendapatan. Nggak mengecewakan banget, tapi ya nggak bagus-bagus banget juga. Kalau kita lihat hari ini tanggal 31 aslinya masuk lumayan banyak, 65,5 M. Kalau kita lihat lebih detail UNTR ya, hari ini tanggal 31 Juli. Yang masuk asing AK, ZP, BK ya, RX versi asing. Oh, RX-nya versi lokal yang masuk. Ya, RX versi lokal masuk 24,9 M, AK versi lokal masuk 27,7 M. AK sama RX versi lokal ini 100% buy, jadi lokalnya ada yang akumulasi. Asingnya net buy, harga sahamnya naik ya. Untuk aslinya ada BK, ZP, YU, CC, AK yang masuk, dan yang keluar RX itu cuma 5,2 M aja versi asing ya. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya pun ada yang akumulasi, harga sahamnya naik cukup tinggi. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik ya. Kalau naik ngejar 26.400-an. 26.450 itu resistennya dan supply-nya di 25.300. Oke, itu untuk saham UNTR. Kalau menurut saya sih kemungkinan masih naik ya, mudah-mudahan ya. Kalaupun turun itu cuma koreksi aja. Semoga aja sih seperti itu. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini ya turun tipis sih. Koreksi ya, 0,31% ke 3.220. Cuman kalau secara teknikal masih cukup aman karena masih bisa bertahan di atas resisten supportnya 3130. Ya semoga aja hari ini turunnya cuman koreksi wajar. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro ADRO. Hari ini tanggal 31 Juli, aslinya masuk lagi 12 eman, jadi masih masuk sih. Kalau kita lihat lebih detail untuk Adaro hari ini tanggal 31 Juli, yang masuk untuk aslinya ada ZP lagi 23,4 M akumulasi ya, BK net B 7,3 M, yang keluar RE KZAK. Secara nilai lebih banyak yang masuk sih. Untuk lokalnya pun yang masuk sama yang keluar nggak beda-beda jauh banget net sell, tapi untuk lokalnya. Kalau menurut saya sih kemungkinan untuk saham Adaro ya, kemungkinan masih ini sih. Masih cenderung naik ya, kalaupun turun semoga aja koreksi. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate Adaro? Belum ya, kita tunggu aja. Lebih ya semoga aja lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun ini. Ya jadi nggak mengecewakan banget. Dari segi valuasi cukup murah ya, maksudnya nggak murah, nggak cukup menarik ya, walaupun nggak semenarik waktu itu pas 0,7 BBV-nya ya, sekarang udah 0,9. Tapi yang menarik ya ini dividennya cukup tinggi ya, 12%. Ya ini sih target price-nya kalau naik ada di 3.420-an. Oke, itu untuk saham Adaro, buat patokan aja supportnya ada di 3130. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Elsa ya.
Elsa hari ini cukup volatile ya. Hari ini ditutup naik 0,99%. Cuma tadi sempat turun cukup dalam ya. Cukup volatilitasnya cukup tinggi. Jadi kalau mau scalping cukup menarik. Coba kita lihat untuk besok apakah ada potensi naik di awal market untuk saham Elsa. Tanggal 31 Juli secara keseluruhan kurang bagus sih. Di malah hari ini didistribusi oleh DR. Jadi hati-hati aja untuk besok kalau di awal market merah ya. Untuk asingnya net buy, lokalnya net sell ya. Ada DR yang distribusi, yang jadi market maker utamanya YP, DR, CC, ketiga-tiganya net sell. Retailnya masuk hari ini di saham Elsa. Ini secara teknikal nggak bisa breakout lagi di atas 500-an. Hati-hati ya kalau di awal market merah atau kalaupun naik belum bisa breakout, mending wait and see aja dulu, amannya sih seperti itu. Takutnya kalau turun supaya lumayan dalam ada di 460. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Elsa ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ISEA ya, saham yang masih cukup ramai ya, yang hari ini bangun 18% ke level 137, cuman masih di area bottom ini, masih agak yakin nggak yakin bisa terbang lagi ya. Coba kita lihat siapa, apakah ada yang akumulasi hari ini di saham ISEA. Di harga bawahnya ini hitungannya sih belum ada kan. Ya jadi market maker utamanya YP net sell 600-an M ya. Kemudian ya untuk transaksinya ini kita bisa lihat bareng-bareng, jadi mungkin buat teman-teman yang mau masuk di saham ISEA. Kalau untuk scalping ya kecil aja nilainya ya, receh, jangan yang gede-gede banget ya. Kalau takutnya ini kalau turun-turun terus bisa ke harga 70-an, jebol di bawah itu ya potensi ke 50. Kemungkinan sih kalaupun naik ya emang volatilitasnya tinggi ya, tapi agak beresiko sih. Jadi retail masuk dengan jumlah yang lumayan aja kemungkinan ya udah kedetek ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham ISEA ya. Kembali lagi disclaimer. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.